Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waya Reksi Astawa dari program studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efisiensi Tata Niaga Gabah atau Beras di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Yang terhormat Pembimbing 1, Dr. Fitriani SPMEP. Yang terhormat Pembimbing 2, Sutarni SPMEP. Yang terhormat Penguji Ibu Marlinda Apriani SPMEP. Selanjutnya ada 3 outlet, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Langsung saja, yaitu latar belakang. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa, angka sementara BPS. Penduduk Indonesia pada tahun 2010 memerlukan energi dan protein sebanyak 55% yang berasal dari beras. Sementara makanan alternatif lainnya belum mampu menggantikan beras. Permintaan beras di pasar mencapai 139 kilo per kapita per tahun dengan pertumbuhan penduduk 1% saja, atau mencapai 2,4 juta orang per tahun, yang akan berdampak pada peningkatan permintaan beras, sehingga harga beras menjadi tinggi menurut Saragih 2010. Sedangkan ketersediaan beras di pasar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran beras tersebut. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan Rome Declaration on World Food Security tahun 1996 menyepakat bahwa setiap individu berhak memperoleh pangan yang cukup. Itulah sebabnya setiap negara di dunia menjadikan pertanian pangan sebagai hal yang sangat penting. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan. Terpilihnya padi sebagai sumber karbohidrat utama. Padi memiliki kelebihan sifat tanaman yang dibandingkan dengan tanaman sumber karbohidrat lainnya. Antara lain, memiliki produktivitas tinggi, dapat disimpan lama, dan lahan sewa relatif tidak mengalami erosi. Menurut Taslim dan Fagi dalam Sudiono 2001. Selanjutnya, rumusan masalah. Produksi yang tinggi menyebabkan banyaknya permintaan akan padi di Desa Tulus Rejo, sehingga saluran pemasaran sangat penting dalam kegiatan produksi. Karena tanpa bantuan sistem saluran pemasaran, petani akan merugi akibat barang-barang hasil produksi yang tidak dijual. Sistem distribusi pangan dari tingkat produsen ke tingkat konsumen dapat terdiri dari beberapa rantai saluran pemasaran, di mana masing-masing pelaku pasar memberikan jasa yang berbeda. Besar keuntungan setiap pelaku tergantung pada struktur pasar di setiap tingkatan, posisi tawar, dan efisiensi usaha masing-masing pelaku. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yaitu terdapat 2 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis saluran pemasaran padi di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, menganalisis margin pemasaran padi di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Terdapat juga kerangka pemikiran yaitu pemasaran padi. Selanjutnya, setelah pemasaran padi ada rantai pemasaran. Rantai pemasaran lagi dibagi menjadi margin pemasaran, yaitu pedagang, pengumpul, distributor. Selanjutnya, efisiensi pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi atau tidak efisiensi. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama, untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang saluran pemasaran padi di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, bagi para peneliti diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Di sini dalam tinjauan pustaka dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanaman padi. Setelah itu, pemasaran pertanian, saluran dan lembaga pemasaran. Yang keempat yaitu
margin tata niaga. Selanjutnya, outlet yang ketiga, metode pelaksanaan, tempat dan waktu penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan secara sengaja atau purposive dengan pertimbangan tempat penelitian memiliki kesesuaian dengan topik yang akan dianalisis, yaitu saluran pemasaran beras dari hasil produksi padi yang sangat besar dari Desa Tulus Rejo. Lokasi penelitian berada di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan di satu desa, sampel yang mewakili 12 desa di Kecamatan Pekalongan. Satu desa yang dipilih yakni Desa Tulus Rejo. Desa dengan hasil produksi padi yang besar di Kecamatan Pekalongan. Ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan umum tata niaga padi di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai 2022. Metode pengumpulan data selanjutnya itu metode penarikan sampel. Menurut Ari Kunto 2008, apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau mungkin lebih. Tergantung sedikit banyaknya kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek. Karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana, besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti yang risikonya besar. Jumlah sampel yang diambil untuk diteliti adalah 30% dari jumlah populasi 100. Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data adalah metode observasi langsung atau wawancara dan pembagian kuesioner. Observasi merupakan pengamatan langsung untuk mengamati dan menganalisis kondisi petani, tengkulak, pabrik besar, dan lembaga lain yang terlibat dalam saluran pemasaran. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar dan kerangka pertanyaan serta membagi kuesioner. Pengambilan data menggunakan metode snowball sampling dengan mengikuti alur pemasaran mulai dari petani sebagai produsen sampai ke tingkat konsumen. Dari tingkat petani akan diketahui aliran produk dan lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pemasaran. Metode ini menggunakan informasi dari responden sebelumnya, sehingga responden yang terpilih di saluran pemasaran akan disuguhkan dengan pola pemasaran yang terdapat di lokasi penelitian. Tahap awal melibatkan 15 orang petani di desa sampel yang terlibat secara keseluruhan sebagai responden awal. Berikut proses wawancara melibatkan lembaga pemasaran, yakni 1 orang tengkulak, 1 penggilingan, 1 orang pengepul, dan 5 orang pengecer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.